Karena itu muliakanlah darimu. Oke. Judul renungan kita malam hari ini, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ya, muliakanlah itu adalah kata perintah yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya, yaitu Paulus. Ya, kalau kita melihat di ayat yang ke-20 tadi, bagian yang terakhir dikatakan di sana, muliakanlah. Jadi bolo arung kata lah di setiap kata itu biasanya adalah perintah, ya, perintah dari Tuhan yang disampaikan melalui hambanya Paulus. Saya sering mendengar, ya, anak-anak muda menyampaikan kata-kata yang mengarah kepada penolakan nasihat, ya, sering songonon irokon, boleh nasihati kan, irokon songonon lomok-lomokku katanya, ya kan, ya di bigamu songoni, atau mungkin kalian pernah mengatakan seperti itu pas ada orang tua yang menasihati, lomok-lomokku katanya, artinya suka-sukaku. Ya, baru ada juga yang pernah saya dengar, ya, dikatakan gini pas dinasihati, dokon gelengmu mau urus. Pernah nggak kalian dengar gitu? Orang ngurus ya, gelengmu mau urus katanya. Baru ada juga kata-kata yang seperti ini. Ini kan hidupku, aharo rugim, ya kan gitu kan? Ini hidupku, apa rupanya rugimu? Ya, bolona hula songonon baterserau. Kalau saya melakukan ini terserah saya, kan gitu kan? Banyak anak-anak muda yang menyampaikan seperti itu. Nah, itu kebanyakan memang di zaman ini. Kalau zaman dulu, ya, jarang kita dengar ada anak-anak muda yang menyampaikan penolakan dengan kata-kata yang kasar seperti itu, ya. Ya, apalagi sosok ada warna petantang petenteng mau melawan melawan Tuhan, ya. Haru jolma haru Tuhan pe alo kan, apalagi jolma, ya. Saya pernah dengar sendiri di daerah kampung saya sana, di tetangga kampung, ya, Dakutata, ya, dangi Malindo, dang di Bunut, ya. Ada yang dekat dengan kampung kami. Pernah anak muda mengatakan seperti ini, di idoko songonalan di palakna mungkin sosok di mana lah sehat dari mana kan dagi boto sudene arung di dirita itu semua adalah pemberian Tuhan. Idoko Tuhan, kalau nggak bisa kau ngatur di atas, turun aja lah kau, biar aku yang ngatur di atas, katanya. Saya pernah dengar itu anak-anak muda, ibaik gak bercanda-candaan, ya. Jangan bercanda-canda dengan hal-hal yang seperti itu tidak baik. Nah, dikatakan di sini tadi, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Pada saat kita diajak untuk melakukan hal yang baik yang berkaitan dengan, ya, tubuh kita, ya, sering arung penolakan. So nakingan hudokoni, lemok kudo, inna kan? Ya, kalau bola marsahid, darong rugi musia, marsahid. Ya, kalau aku lembur-lembur rupanya sampai jam-jam 2 sampai jam 3 pagi, apa rupanya urusanmu, ini kan tubuhku. Baru bolo contohnya larang marisap, ya kan? Boleh larang marisap, ya kan? Ini kan tubuhku, kalau mau ku hancurin terserah aku, nggak ada urusanmu di situ. Nah, biasanya orang yang mengatakan seperti ini, yang pertama bolo Kristen dari mana? Berarti dia itu adalah orang yang bisa dikatakan bebal, ya. Bebal matong jol mana songonon. Boleh dok si Rocky gerung do teh, Rocky gerung do pembacana. Itu katanya dungu, ya kan? Dungu. Biasanya bolo jol mana bebali hampir sama dohot orang yang orang yang idiot, ya. Dang penuh, ya, hurang pikiran maksudnya, ya, orang yang bebal seperti itu bolo Kristen di mana, ya. Tapi ada juga orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, dan itu sih. Jadi bola kajol mana bebalon, ya. Biasanya kalau orang-orang yang bebal seperti ini,
Rajin pe mana martamyang, rajin pe mana marminggu mungkin ala napak sadoi. Ya kan? Karena paksaannya itu orang-orang bebal itu. Jadi padahal firman Tuhan mengatakan di sini tadi, Tuhan mengajak kita melalui hambanya Paulus supaya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, boleh tubuh berarti berbicara dakola tangan kanan, dakola tangan kiri. Ya, enggak hanya kaki kanan atau kaki kiri, enggak hanya mata, enggak hanya hidung, dakolan kepala, dakolan obut. Berarti boleh tubuh masuk nahadi. Maksudnya semua kan, keseluruhan hidup kita, baik pikiran dan hati itu juga masuk di dalamnya. Muliakanlah Tuhan dengan semua itu. Ya. Ale rasa gudangado jolma atau pemuda nama ngalo perintah, yang melawan perintah ini adalah orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi biasanya bolo jolma nanunga di selamat Tuhan, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kalian sudah disampaikan Injil tentang kepastian keselamatan kepada kalian. Ya, terima hamu Yesus, ya, sudah kalian terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Biasanya orang yang sudah menerima Yesus, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia harus melakukan perintah ini, yaitu memuliakan Tuhan dengan tubuh. Ya, baik dengan tangan kita, mata kita, dengan bibir kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita, ya, dengan kaki kita, ya. Maksudnya dan tersigap-sigap kita lau merlujongi tu kumpulan-kumpulan ni akajol manaso dengan, ya, yang merancangkan kejahatan, ya, biasa boleh di sekolah kan, tawuran. Ayo tawuran katanya, ya kan, ayo kita berantem sama sekolah lain. Lalu kemudian langsung sigap kakinya kan, tangannya pun dimainkan untuk mukul dan lain sebagainya. Itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ciri-ciri orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak seperti itu. Jadi memuliakan Tuhan dengan segenap hidup tubuh kita ini. Lalu mengapa kita harus memuliakan Dia dengan tubuh kita? Ya, mungkin nih dokon, mungkin dipikir kamu, lomo-lomo ni si Paulus ordoman dokon tubuhku kubuat untuk memuliakan nama Tuhan, ya kan? Ini kan tubuhku apa alasannya? Nah, kita lihat di sini ayat yang kita baca tadi. Hal yang pertama tadi, karena apa? Karena tubuh kita ini katanya adalah bait apa? Bait Allah, ya. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah, ya. Arang dozol mana berpikir ngebebas biau, ya. Bolo nungan selamaton berarti lomo-lomokku nama. Bukan, kita bukan suka-suka akan kehidupan kita. Dan lomo-lomota. Lomo-lomo ni Tuhan nama, ya, ibagas ngoluta. Dikatakan tadi situ di ayat yang ke-19 itu tadi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Kalau bait Allah berarti tempat ni Tuhan, ya kan? Tubuh kita adalah tempat Tuhan. Nah, gudangan jolma mendebat kalau dikatakan tidak boleh, apa namanya, tidak boleh sebenarnya merokok, itu langsung didebatkan. Ai gudangan detong pedita nasongoni. Ada ngarong ngiyal kitab, ya, tulisan yang mengatakan secara eksplisit bahwa kita itu harus apa? Kita itu dilarang merokok. Memang tidak ada di dalam Alkitab secara tertulis, ya, secara eksplisit ditulis di situ. Unang marisa pinna songonna di bukus di sigareti. Ya kan, di bukus di rokok itu kan ada dibuat di situ toh. Jangan merokok. Merokok menyebabkan apa kata ada? Aerokon? Kanker, gangguan kesehatan kamu sih. Anda lain? Kantong kering kan? Habis saving, ale bolo namora dan pola masalah mana? Jadi tubuh kita adalah bait Allah. Berarti tubuh kita bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Kalau tubuh kita ini adalah tempat kediaman Tuhan, tempat kediaman
Roh Kudus di dalam diri kita, berarti harus kudus. Karena Tuhan itu kudus, Allah itu kudus. Berarti tubuh kita juga harus kudus, kan? Jadi mulai sekarang kita harus harus berusaha dengan sekuat tenaga, ya. Ale dengan pertolongan itu dangolan usaha tasad diri dengan kekuatan kita sendiri. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin kita bisa, ya kan? Tidak mungkin kita bisa hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Karena tubuh kita ini adalah bait, tempat kediaman Tuhan. Kalau tempat kediaman Tuhan, berarti yang berhak di situ bukan kita. Yang berhak di situ adalah siapa? Yang punya tubuh kan, yang punya bait kan? Siapa yang punya bait? Katanya tadi siapa yang punya bait di situ? Allah, dia tinggal di dalam diri kita. Dan tinggalnya bukan sementara. Pada saat kita sudah percaya kepada Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita secara permanen, selama-lamanya. Ya? Di dalam diri kita tinggal dia. Jadi itu yang perlu kita sadari. Jadi bola anak-anak muda, ya kalian yang masih anak-anak sekolah ini, kalian harus sampai menyadari sampai ke tahap itu bahwa tubuh kita adalah tempat kediaman Tuhan. Ada alasan asa humuliah Tuhan dengan tubuhku. Apa alasannya? Karena tubuhku adalah bait Tuhan. Karena tubuhku adalah tempat Tuhan. Hargai yang punya bait, hargai yang punya rumah. Bolo rojol matu jabumuna martamu. Ya, tujabuni si Jerry maju tarokon. Ya. Roma tamu ni si Jerry. Ale masuk imana merbuta sude daging na lomo-lomo na hudul manang ide sampai tu kamar ni si Jerry pe ide kasur ni si Jerry. Mangamuk dojer. Atau do kokoda atau malomo mai si pa kotor masuk di semua itu enggak. Kalau manusia normal pasti marah. Ya kan pula do? Iya. Pasti muruk. Jadi kalau kita suka-suka mau menghancurkan, suka-suka mau membuat tempat Tuhan ini tidak kudus, serius dulu. Ya, kalau kita buat tidak kudus, ya kita main-main, kita permainkan, maksudnya tubuh kita ini kita buat kotor dia sesuka kita, maka Tuhan akan marah, ya. Yang punya bait itu akan marah, ya. Dia akan menghukum kita tentunya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan tadi di situ, yang kedua, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah ini perhatikan. Nah sering kan lomo-lomokku dan lomo-lomombe. Gak suka-sukamu lagi pada hidupmu, pada tubuhmu. Sekarang gak suka-suka lagi. Gak boleh kita bilang suka-suka. Lahudiau lomo-lomokku, gak bisa lagi seperti itu. Mau melakukan yang jahat suka-suka aku gak lagi. Jadi boleh sadar dohita dison sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Dan lomo-lomo tabe. Karena apa? Karena kita, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri lagi, bukan milik kita lagi, melainkan sudah milik Tuhan. Dan pun ambe darong behakmu di dirim. Gak ada lagi hakmu di dalam dirimu itu. Semua milik Tuhan. Apa yang kamu punya. Doguna jol mana sobokian kan? Sombong. Merasa dirinya adalah miliknya, merasa apa yang dia punya itu adalah oleh karena kekuatannya sendiri. Akazol mana sombong, angkuh. Dia tidak sadar bahwa apa yang dia miliki semuanya itu adalah punya Tuhan, milik Tuhan. Soalnya baru-baruan biar kamu di Paris pembukaan Olimpiade di Paris yang 2024 itu. Aleku sadu tu siamu anu pehamu persikola do beko bodo biar kamu tong tu hal yang berkaitan dengan kerohanian. Nah lagi hangat-hangat nasonari berita yang berkaitan dengan iman Kristen. Kan iolok-olok foto tentang perjamuan Tuhan itu.
dibuat di situ apa namanya Tuhannya mungkin gay dorai bawa na lemorohana tu bawa, ya kan, ditampilkan di situ hal-hal yang berbau apa namanya kenajisan di situ, diolok-olok, ya kan. Kita harus lihat, kita harus peka terhadap itu, ya. Lomo-lomona dan itu dia tidak berpikir, mereka tidak berpikir bahwa apa yang mereka miliki semuanya adalah milik Tuhan, ya, termasuk hosani halaki, ya, hosat tahun napas kita ini. Nama mijam doita zat Tuhan. Napas kita ini bukan milik kita. Orang doa muna berpikir hosamuna ya punamuna tahu. Henupi lagi pakai hamuna lagi pakai hamu di loma-loma itu ado. Anak diga butuh di Tuhan hosai. Iya kan? Itu bukan milik kita. Jadi mereka nggak sadar, ya kan, bahwa apa yang mereka miliki terkhusus itu napas, ya, hosanai itu milik Tuhan. Dia tidak sadar itu, bahwa apa yang ada pada kita, diri kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Tuhan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ya, mengapa kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Yang ketiga, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, kita ini sudah dibeli. Ini firman Tuhan, kita dibeli dengan apa? Bukan dengan barang yang fana katanya kan? Bukan dengan emas, perak, dan permata. Melainkan dengan apa katanya? Kata firman Tuhan? Dengan darah Kristus, darah yang mahal. Jadi kita dibayar dengan nyawa. Asa bui kita selamat, asa unang ihukum bihita, ya kan? Asa unang masuk kita tu api nerakai, ya, tu maut nerokon nai, kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Darong cicil-cicil kita. Ya, soalnya biasa jual mamarutang macicil 10-2 bulan, nggak ada. Tuhan tidak ngutang dia, tidak dicicil-cicilnya. Tapi dilunaskannya dengan darahnya, dengan nyawanya. Jadi kita harus sadar ini, dan adik-adik sekalian harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Roh Kudus yang menolong kita untuk memahami dan menyadari ini. Alana boloso dangalani pertolongan Roh Kudus, ya, dang bui kita menyadarion, dang bui kita menerimaon. Ya, mungkin pada saat disampaikan kebenaran ini, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh meminta Roh Kudus menolong dia pasti akan mendengar irimangi bagas rohana, ya kan? Diterima di dalam hatinya firman Tuhan itu. Sehingga menyadarkan dia, bolonunga betul-betul sadar akan 3 hal ini. Mengapa kita harus memuliakan dia? Yang pertama tadi karena apa? Karena tubuh kita adalah, ulangi itu tong. Yang pertama, karena tubuh kita adalah bait Allah. Yang kedua, karena tubuh kita bukan milik kita lagi, ya, melainkan milik Allah. Lalu yang ketiga, kenapa? Karena kita sudah lunas dibayar. Jadi itu renungan firman Tuhan, pelajaran yang dapat kita terima malam hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini dapat memberkati kita, ya. Mari kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita, supaya Roh Kudus menolong kita untuk memahami dengan benar dan menerima kebenaran ini dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita sadar dan kita akan memuliakan Dia dengan tubuh kita. Mari kita berdoa sebelum doa-doa kita nanti disampaikan, ya. Saya akan menutup renungan firman Tuhan ini dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami bersyukur Engkau mengajar kami supaya kami dapat memuliakan Engkau dengan hidup kami, dengan tubuh kami. Karena 3 hal yang sudah kami dengarkan. Yang pertama, karena tubuh kami adalah bait Allah, adalah bait Roh Kudus. Karena tubuh kami bukan milik kami, tetapi adalah milik Tuhan. Juga
karena Engkau telah membayar kami lunas dengan darah-Mu, dengan nyawa-Mu. Itulah yang menjadi dasar, itu yang menjadi alasan yang sangat kuat bagi kami supaya kami dapat memuliakan Engkau dengan hidup kami. Tolong kami Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu untuk kami boleh memahami firman ini dengan sungguh-sungguh, menerima kebenaran firman ini dengan sungguh-sungguh, dan juga dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan sungguh-sungguh. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lanjutkan. Mari kita menyampaikan dulu permohonan kita. Berbagi dengan bangsa dan gereja. Sampai berterima kasih kepada Allah dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu yang masih mengatakan ini malam hari. Dapat kami berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami. Kami berkati setiap pemimpin bangsa kami dari pemimpin tertinggi hingga pemimpin rendah dan sehingga setiap pemimpin kami dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi pemimpin gereja kami, terus pemimpin gereja Agil, supaya memberkati mengurapi setiap pekerjaan yang dilakukan agar dapat Doa kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih serta semoga Engkau sampai doakan berdoa buat kami yang ada di sini, berkatilah kami, berkati sekolah kami, berkati juga Bapak dan Ibu kami, berikan kesehatan, tunjangan dan berkati segala usaha kami mohon ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mari kita menyempurnakan dulu permohonan kita. Mari kita menyampaikan Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Allah. Mari kita nyanyikan lagu penutup. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oke, shalom, selamat malam. Ya, silakan naik ke atas.
Oke. Waktu bapak ini mau kasih bunga tapi nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada apanya. Aku udah putek tem. Samping Pak K tadi. Hah? Betul? Putek tem. Udah 5K itu. Udah 5K. Tambahin 10K. Iya, keren kali ya. Kita harus ada. Oke, halo guys. Udah berapa kali? 9. 8K. Kenapa? Kalian nggak apa? Nggak kalian ikuti? Hah? Kayaknya follow back. Kita harus tahu berapa kali. Wah, 9K. Oh, baik lah. Iya. Di 9K dia pilih bang apa? Bang Puyat. Tapi ini masih Dari sini 8K. Hehehe. Kasih sinaga. Semoga sehat. Masih sehat minggu Oh Pak. nah, lain. Terus lewat gitu. Tunggu datang nanti lah. Aduh. Dikasih satu bunga. Senaga. Dah. Siapa itu? Enggak. Sandri itu ya? Oh, di Sandri? Banyak berkah yang tak... Masih tidur ya? Ku Siapa itu? Mengapakah? Thank you. Siapa? Oi, di pola. Mantap kali, Puang. Thank you. Berkas. Lagu. Orang dapat tuh sih ya ke lagu-lagu di luar raha. Di luar gereja. Oh, jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan dia itu. Yesus serta Yesus selamanya. 13. Lebih banyak kali 13.